wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita teruskan. Wa ma la tasunnu lahul jamaah fadarbani. Wa ma la tasunnu, salat-salat yang tidak disunahkan untuk berjamaah, darbani, ada dua macam. Ada dua macam salat-salat yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Ratibatun biwaktin, yaitu salat rotibah, salat rawatib waktunya yang berurutan. Wa ghairu rotibah, dan salat yang bukan rotibah. Ada pertama salat rotibah, yang kedua salat ghairu rotibah. Jadi ada dua salat yang tidak disunahkan untuk salat berjamaah. Satu salat rawatib, yang kedua sholat yang bukan sholat rawatib. Nah, kita bahas satu persatu. Wa amr rotibatu faminha as-sunanur rotibah ma'al faraid. Adapun sholat rawatib atau sholat rotibah itu adalah sholat yang mengikuti sholat fardu. Waktunya itu mengikuti sholat fardu. Seperti kalau subuh, sholatnya adalah sebelum sholat subuh. Itu ngikuti sholat fardu. Kalau di luar itu enggak dikatakan sholat qobliyah subuh. Contoh lagi sholat qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Kalau tidak ada waktu duhur itu tidak ada sholat qobliyah duhur dan tidak ada sholat ba'diyah duhur. Jangan jam 9 pagi sholli sunnata qobliyah duhur. Enggak bisa karena belum masuk waktu duhur. Wa adnal kamalu minha asyru raka'atin. Wa adna, dan lebih mendekati al kamalu sempurna, atau wa adnal kamala, dan lebih mendekati kesempurnaan, mendekati sempurna minha, dari sholat tatawu, sholat rawatib tadi, sholat rotibah, sholat yang mengikuti sholat fardu, asyra raka'atin, 10 rakaat. Lebih mendekati sempurna sholat rotibah dalam sehari semalam itu ada 10 rakaat. Ghairul witri, selain sholat witir. Ada 10 rakaat sholat rotibah atau sholat rawatib itu selain sholat witir. Kalau ditambah sholat witir ya berarti ditambah 3 atau ditambah 1 atau ditambah 5. Kalau ditambah 5 berarti 15. Kalau ditambah 3 berarti 13. Kalau ditambah 1 berarti 11. 11 dengan witir. Kapan dilakukan? Malam. Sholat witir itu karena mau tidur. Sholat witir, jangan sholat witir di siang hari. Sholat witir di malam hari. Karena apa? Setelah itu kita kan tertidur, putus, berhenti ibadah kita untuk sholat karena ada aktivitas tidur. Nah, sebelum tidur itulah kita witir. Atau sesudah tidur, witir. Kalau kita bisa bangun malam. Kalau takut bangun malam, sholat witirlah sebelum sholat isya. Sebelum tidur, bukan sholat isya. Misalnya gini, udah sholat isya, kemudian sholat 2 rakaah ba'diyah isya, atau mungkin ditambah sholat yang lain, setelah itu baru witir. Kalau nggak mau 3 ya cukup 1 saja. Usolli sunnatal witri rakaatan. Nah, setelah itu baru tidurlah. Malam gimana kalau seandainya mau bangun mau sholat tahajud? Ya sholat tahajud saja nggak, tapi nggak usah witir lagi, begitu. Jadi sholat rawatib tadi 10 rakaat tadi ghairul witri, selain sholat witir. Hiya, mana 10 tadi? Rakaatani qabla subahi. Yang 10 tadi adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wal aslu fihi maruya Ibnu Umar. Dasarnya apa? Dasarnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ada dasarnya. Sholat sunnah qobliyah subuh itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya riwayat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sholaitu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, qabla dzuhri, sebelum zuhur sajdataini,
dua sujud, maksudnya adalah dua rakaat. Wa ba'daha sajadataini, dan sesudahnya dua sujud, maksudnya adalah dua rakaat. Jadi kata Ibnu Umar, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum duhur dua rakaat, sesudah duhur dua rakaat. Wa ba'dal maghribi sajadataini, dan sesudah maghrib dua rakaat. Berarti sudah berapa? Udah 6 rakaat. Wa ba'dal isya'i sajadataini, dan sesudah isya itu dua rakaat. Jadi sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sudah 6. Kemudian sudah isya 2 rakaat, sudah 8. Wa hadatsani Hafsah binti Amr radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana yusolli sajdataini khafifatain idza tala'al fajri. Nah, di sini ditambah lagi. Hadatsani Hafsah. Jadi Ibnu Umar itu dikasih berita oleh Hafsah. Apa beritanya? Beritanya yang diterima oleh Ibnu Umar dari Hafsah. Hafsah itu apa? Hafsah itu istrinya Rasulullah. Jadi ini berarti sepupunya ya. Ibnu Umar anaknya Umar, Hafsah binti Umar, Hafsah juga anaknya Umar. Ibnu Umar anaknya Umar, Hafsah juga anaknya Umar bin Khattab. Jadi anaknya Umar bin Khattab ini memberitahukan kepada sepupunya namanya Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW kana yusolli sajdataini khafifataini idza tala'al fajru. Rasulullah itu sholat 2 rakaat ringan, artinya ringkas, tidak lama-lama. Idza tala'al fajru, apabila fajar sudah keluar. Fajar sudah keluar itu adalah maksudnya fajar shadiq, sebelum sholat subuh. Jadi sebelum duhur 2 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, kemudian sebelum asar 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, kemudian sesudah sebelum subuh 2 rakaat. Jadi genap 10 rakaat. Jadi ada yang mengatakan sholat rawatib itu jumlahnya ada 10 rakaat. Wal akmalu idza shalla tsamaniyata asyara rakaatan ghairal witri. Wal akmalu, dan yang lebih sempurna, sholat rawatib itu lebih sempurna, ayusalliya, berapa jumlahnya? Tsamaniyata asyara rakaatan, 18 rakaat ghairal witri, selain sholat witir. Jadi sholat rawatib itu yang lebih sempurna, berikutnya dijelaskan, yang lebih sempurna itu 18 rakaat. Tsamaniyata asyara rakaatan, 18 rakaat ghairu witrin, selain sholat witir. Bukan hanya 10 itu adnal kamal, mendekati sempurna. Yang lebih sempurna adalah 18 rakaat selain sholat witir. Apa itu? Rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Wa rakaataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib, berarti sudah 4. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah maghrib, itu sudah 4. Wa rakaataini ba'dal isya'i, 2 rakaat sesudah isya, 4 ditambah 2 sama dengan 6. 5 dzakarnahu min hadis Ibnu Umar, berdasarkan riwayat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, wa arba'an qabla dzuhri wa arba'an ba'daha. Nah, tadi kan sudah 6. Sekarang arba'an qabla dzuhri, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Wa arba'an ba'daha, 4 sesudah zuhur, 10 tambah 4 sama dengan 14. 5 ruyat Ummu Habibah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Ummu Habibah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri, siapa orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan siapa orang yang menjaga 4 rakaat sesudah zuhur, haramallahu alan nar, Allah akan haramkan dari api neraka. Siapa orang yang rajin sholat 4 rakaat sebelum zuhur, siapa orang rajin sholat 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Kenapa kok demikian? Nah, itu sabda Rasul. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, wa amma sholatu zuhri, adapun sholat zuhur, fa innaha sa'atun tas'aru fiha jahannam, pada saat zuhur itu adalah saat dinyalakan api neraka jahanam. Fama min mu'min yusalli hadhihi shalah, siapa orang mukmin yang melakukan sholat ini, illa haramallahu alaihi lafahatu jahannam yaumal qiyamah, tidak lain Allah akan haramkan tersentuhnya uap api neraka jahanam pada hari kiamat. Tersentuh uap api neraka jahanam tidak boleh, apalagi masuk apinya. Ini orang yang rajin sholat zuhur. Ditambah hadis lagi dikuatkan, siapa orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, dan siapa yang menjaga 4 rakaat sesudah zuhur, artinya sebelum zuhur dia sholat 4 rakaat sholat sunnah rawatib, dan sudah zuhur dia sholat sunnah 4 rakaat rawatib, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Haramallahu alan nar, Allah akan haramkan ya dari neraka. Wa arba'an qoblal asri, dan 4 rakaat sesudah asar. Jadi tadi 14 ditambah 4 jadi 18. Jadi sempurnanya sholat rawatib itu adalah 18 rakaat. 5 ruya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli qoblal asri arba'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Nabi sebelum sholat asar melakukan sholat 4 rakaat. Yufassilu baina kulli raka'atin bitaslimin. 4 rakaat tadi, setiap 4 rakaat tadi, baik itu 4 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat sesudah zuhur, atau 4 rakaat sebelum asar, yufassilu baina raka'ataini bitaslimin, dipisahkan setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Jangan 4 rakaat langsung 1 salam. Misalnya sholat zuhur, qobliyah zuhur, 4 rakaat baru salam seperti sholat zuhur. Enggak bisa. Kalau sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi rakaat pertama baca Fatihah, baca surah, rakaat kedua baca Fatihah, baca surah, langsung selesai itu tahiyat akhir. Sudah tahiyat akhir baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setiap 2 rakaat dipisah dengan salam. Jadi jangan 4 rakaat langsung 1 salam, tapi 4 rakaat dibikin 2 salam. Salam pertama 2 rakaat, salam kedua 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Karena Rasulullah melakukan seperti itu. Yufassilu baina kulli raka'ataini bitaslimin. Rasulullah memisahkan 4 rakaat itu dengan 2 rakaat melakukan 1 salam. Dan salamnya itu untuk siapa? Alal malaikati. Kalau kita sholat, kita melakukan salam, pertama kita niat keluar sholat, assalamualaikum warahmatullah, niat keluar sholat. Kemudian pada saat niat keluar sholat itu, niat juga di dalam salam itu, niat mengucapkan salam kepada malaikat. Malaikat siapa? Malaikatul muqarrabin. Kemudian wan nabiyyin, kemudian juga niat mengucapkan salam kepada para nabi. Jadi jangan lupa ketika kita sholat sunnah tadi, kita salam assalamualaikum, niat pertama, salam pertama, niat pertama adalah mengucapkan salam itu keluar dari sholat. Kemudian mengucapkan salam tadi niatnya adalah memberikan salam kepada malaikat dan kepada para nabi. Waman ma'ahum minal mu'minin. Dan kalau di situ ada orang-orang yang lain, orang-orang sholat yang lain, maka niat pula sholat salamnya tadi itu
diniatkan kepada orang-orang mukmin yang bersama mereka, yang bersama saat dia sholat. Jadi ketika kita salam itu, niat pertama adalah keluar dari sholat atau selesai sholat. Niat kedua memberi salam kepada para malaikat muqarrabin, yang ketiga memberi salam kepada para nabi, yang keempat memberi salam kepada sesama kita yang ada di situ. Kalau makmum memberi salam ditambah niatnya kepada memberi salam kepada imam. Kalau imam niatnya memberi salam kepada hadirin makmum yang ada di situ. Wa sunnatu fiha, dan disunahkan di dalam sholat itu, wafil arba'i qabla dhuhri wa ba'dahu ayyusallima min kulli raq'ataini lima ruwiya lima rawainahu min hadithi Ali karamallahu wajhah. Wa sunnatu, dan disunahkan fiha, di dalam sholat 4 rakaat itu, di dalam sholat 4 rakaat, wafil arba'ati, di dalam sholat 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum duhur, wabak dahu, dan sesudah duhur, disunahkan ketika kita sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, ayusallima mukili ro'ataini, untuk salam setiap 2 rakaat. 5 rawainahu, sebagaimana yang telah kami riwayatkan, kata musannif begitu, dalam riwayat hadis Ali karamallahu wajhah, seperti hadis yang diceritakan oleh Ali karamallahu wajhah bahwa Rasulullah SAW itu sholat 4 rakaat tapi dipisah setiap 2 rakaat dengan 1 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Annahu kana yufasilu baina ra'ataini bitaslimin, bahwasanya Rasulullah SAW itu setiap melakukan sholat 2 rakaat salam. Sholat sunnah nih, sholat sunnah 2 rakaat salam. Wa ma yaf'alu qabla hadhil faraid min hadhi sunati yadkhulu waktuha bidukhuli waktil faraid. Dan sholat rawatib ini, wa ma yaf'alu, dan tidak boleh, dan wa ma yaf'alu, dan apa-apa yang dilakukan qabla hadhil faraid, sebelum sholat 5 waktu itu, artinya ma-nya adalah manafiyah, wa ma yaf'alu, dan jangan melakukan sholat sunnah ini qoblal faraid, sebelum masuk waktu sholat fardu. Jangan melakukan sholat qobliyah duhur sebelum masuk duhur, jangan melakukan ba'diyah isya sebelum masuk waktu isya. Dan ini waktunya adalah mengikuti sholat fardu. Min hadis sunati yadkhulu waktuha bidukhuli waktil fardi. Jadi waktu sholat rawatib ini waktunya adalah mengikuti waktu sholatnya fardu itu. Kalau pengen sholat qobliyah subuh, harus sudah masuk waktu subuh. Kalau kita pengen sholat qobliyah zuhur, harus masuk waktu zuhur, waktunya sebelum sholat zuhur. Ba'diyah zuhur, waktunya setelah sholat zuhur, tetapi masih ada waktu zuhur. Jangan melakukan sholat ba'diyah zuhur tapi sholatnya di asar, itu sudah qobliyah asar namanya, bukan ba'diyah zuhur. Jadi sholat rawatib ini waktunya adalah mengikuti sholat fardu yang diikuti oleh sholat rawatib itu. Wa yabqa waktuha ila ayyat haba wa waktul fardi, dan waktunya itu ada apabila waktu fardunya masih ada. Waktu sholat ba'diyah zuhur itu masih ada kalau waktu zuhurnya masih ada. Kalau waktu zuhurnya sudah tidak ada, maka ba'diyah zuhurnya sudah habis, waktunya habis juga. Jadi waktunya itu tergantung waktu sholatnya. Wa ma yaf'alu ba'dal fardi bidukhuli wakti bil faroi minal fardi. Wa ma yaf'alu ba'dal fardi, dan jangan melakukan setelah sholat fardu bidukhuli waktiha, karena masuknya waktu sholat fardu itu bil farogi, dengan selesainya minal fardi, dengan fardu. Artinya kalau waktu fardu itu sudah habis, maka kita tidak bisa melakukan sholat rawatib itu. Berarti masuk ke waktu berikutnya. Seperti tadi, kita mau sholat ba'diyah zuhur, waktu zuhur sudah habis, maka tidak bisa lagi melakukan sholat rawatib. Fadhahaba waktuha bidhihabi waktil fardi
waktunya habis itu dengan habisnya waktu sholat fardu itu. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami, sahabat musonif, di sini adalah sahabat-sahabat Imam Syirazi, ada yang berpendapat yabqa waktu sunatil fajri ila zawali, waktu sholat fajar itu, waktunya sholat fajar, sholat sunnah fajar itu ila zawali, itu sampai zawal, waktu zawal. Wawa dohirun nasi, ini dohirnya nas, wal awalu adharu, tapi yang pendapat pertama yang lebih jelas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta babul